Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube ya. Ini dari Galih Prasetyo 8358. Izin Om mau tanya, MB saya kemarin ada indikasi bulu di kepala merebung, tetapi hampir 2 bulan ini tidak rontok-rontok. Saat ini bulannya kembali bagus ya. Tetapi bulu halusnya satu persatu lepas dengan waktu 1 minggu atau 2 minggu baru lepas. Kalau menurut umur sih sudah 1 tahun 8 bulan Om. Kemungkinan sudah waktunya mabung. Pertanyaannya Om, apakah MB saya gagal mabung atau hanya saja nyulam bulu? Mohon petunjuknya Om, maaf baru pertama memelihara MB. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Yang harus digarisbawahi di sini, untuk burung murai batu itu seharusnya dia mabung, bukan nyulam. Nah, hal-hal apa saja yang menyebabkan burung itu kok jadi nyulam? Yang seharusnya dia mabung, normalnya seperti itu. Jadi gini teman-teman, ada beberapa penyebab. Ya, salah satunya seperti mana perubahan cuaca yang tidak menentu ini, akhirnya burung stres, dia bisa jatuhkan bulu. Ya. Terus mungkin dulunya burung itu oke, dia mabung, tapi mabungnya nggak tuntas. Nah, ini juga nanti akhirnya kan nyusul. Karena seharusnya memang bulu itu tergantikan semuanya. Ya, mungkin karena burung itu keburu-buru dirawat, burung itu terus akhirnya birahi gitu ya. Ini dia biasanya agak molor ya. Mungkin jarak 2-3 bulan setelah mabung, itu kok jadi jatuh bulu lagi. Nah, ini. Akhirnya orang bilang itu nyulam, padahal itu bulu lama yang belum jatuh, belum tergantikan. Oke, ini ngomong-ngomong soal iklim teman-teman ya, atau cuaca ini tadi. Saya ini sempat ketawa-ketawa, mungkin 3-4 bulan yang lalu di saat kita mengalami musim kemarau, ya kan? Teman saya ini sempat bilang, musim kemarau basah, katanya seperti itu. Saya ini ketawa-ketawa. Iki anyar neh ya. Kemarau kok basah gitu kan ya. Apa maksudnya kemarau basah? Ternyata gini teman-teman. Ya inilah yang namanya perubahan iklim ya saat ini. Saya rasa juga kalian sering mendengar lah ya. Di berita-berita sekarang ini sudah perubahan iklim. Dampaknya ya di setiap tempat itu mungkin berbeda gitu ya. Ya seperti mana ya kemarin itu. Ini baru lagi gitu ya. Kemarau basah katanya. Jadi apa sih itu kemarau basah? Setelah saya melihat berita itu, ya yang tadinya saya kira teman saya ini cuma bercanda, ternyata kemarau basah itu ya. Jadi musim kemarau, tapi sesekali masih ada hujan. Itu. Nah, ini banyak nih kasus-kasus bulu. Ya di burung itu banyak nih orang ini tanya aku, kenapa Om burung saya ini barusan mabung kok jatuh bulu lagi? Banyak pokoknya itu, asli banyak kali orang tanya seperti itu. Ya ini tadi dampak dari perubahan cuaca yang tidak menentu itu akan membuat burung itu sulit beradaptasi. Kalau burungnya cepat untuk beradaptasi, maka ya burung itu nggak stres gitu loh ya. Sehingga burung itu tidak akan menjatuhkan bulunya. Itu kan jatuh bulu itu walaupun bulu baru loh teman-teman ya. Itu jatuh lagi itu karena stres itu. Itu. Maka di beberapa video loh ya, aku itu pernah bahas kok soal ini. Nggak ada salahnya kamu itu kalau memang di tempatmu kok terlalu pengap ya, terlalu panas, padahal dulu-dulunya nggak seperti itu. Sekarang ini kalau waktu musim-musim ya, baru-baru ini pokoknya ngerasa kok pengap seperti itu, kok kayak sumuk luar biasa, panasnya luar biasa, ya kamu ngalahin lah pakai kipas angin supaya bisa membuang
udara itu ya. Itu saya pernah bahas itu di beberapa video. Oke lah. Sekarang mengenai di burung 18 bulan ini yang sebelumnya nih pernah jatuhkan bulu, ya kan? Dia sudah ngurak, itu kan namanya ngurak itu, jatuh bulu-bulu kecil itu. Tetapi kok nggak dilanjutkan, ya? Mungkin saja nih, ya, kamu coba ingat-ingat lagi. Di waktu dia mulai ngurak, apakah kamu sudah memberikan pengondisian ke burungmu? Ya, burung mabung itu kan yang dibutuhkan adalah istirahat sebenarnya. Istirahat dari rawatan. Rawatan rutinitas seperti mana penjemuran itu kan sudah tidak kita kasih. Mandi yang tadinya konsisten kita berikan berapa hari sekali itu nggak kita kasih. Bahkan untuk burung-burung yang memerlukan penanganan khusus lah istilahnya seperti itu, yang memang kita coba untuk kondisikan supaya dia ada drop birainya seperti mana di 0 settingan itu ya. Itu kan ada upaya seperti itu juga. Oke lah. Apakah dulunya waktu burung mengurak itu terus kamu tetap ada rawatan? Nah, coba kamu ingat-ingat lagi. Ya, karena itu yang sering terjadi di saat burung sudah mulai waktunya dia ganti bulu atau dia mabung, ya pemiliknya mungkin kurang tahu, akhirnya tetap rawatan itu diberikan. Nah, inilah yang akan jadi masalah nantinya, penyebab awal kasus mabung kering. Ya itu loh, yang jadinya merubah di burung itu yang harusnya dia mabung normal, akhirnya dia ada istilah mabung kering atau nyulam menaun. Ya berubah itu. Ini kalau nggak kita totalkan, maka yang terjadi nantinya kasus-kasus ini akan terjadi terus menerus, dan itulah yang diistilahkan mabung kering atau nyulam menaun. Oke, sekarang ini kan sudah terjadi. Ini bukan kamu aja loh ya yang tanya ya. Ini dari dulu, dari sejak mungkin 6 tahun yang lalu saya bikin channel Umpama Kicau ini juga sudah ada yang tanya seperti ini, gitu ya. Lah, apa jawaban saya? Oke, kalau hari ini burungmu masih nampil di lapangan, teruskan saja. Oke. Tapi nanti kalau bulunya ada yang jatuh lagi, ini katamu kan bulunya ada yang jatuh lagi nih, ya kan? Ada 1, 2 seminggu sekali jatuh gitu ya. Nah sekarang ini fokuskan aja, kondisikan burungmu. Caranya bagaimana? Taruh di tempat yang tenang, tidak banyak gangguan. Rawatan ini tidak kita kasih udah rawatannya, tapi untuk kebutuhan dia boleh kamu kasih ya, terkecuali untuk burung-burung ya yang memang memerlukan penanganan lebih lah istilahnya begitu ya, yang dia memang sengaja tidak diberikan EF atau bahkan ada juga yang dijor. Ingat ya, bukan hanya 0 settingan, tetapi ada juga yang dijor EF, yang maksudnya apa? Memaksa dia untuk stres sebenarnya. Kalau di jor itu ya, itu dikasih jor untuk beberapa hari, setelah itu 0 settingan. Jadi kalau kita lihat skalanya gitu ya, naik turun gitu ya. Kita kasih itu memang tidak konsisten sehingga memaksa burung itu juga akhirnya stres. Jadi kan rawatan yang tidak konsisten ini juga akan bikin burung itu stres kan? Iya nggak? Om, yang dimaksud rawatan konsisten itu bagaimana? Saya ini ngerawat burung nggak konsisten loh Om. Maksudnya nggak konsistennya bagaimana? Saya tanya nih kan. Ya saya ini sebagai pekerja, saya bisa ngerawat burung tuh hanya di hari Sabtu dan Minggu. Ya, di hari-hari yang lain saya nggak bisa ngerawat. Bisanya cuman ngasih makan. Terus saya balik tanya lagi, itu sudah berapa lama? Sudah 2-3 tahunan Om. Ya itu namanya konsisten. Walaupun tidak umumnya orang ngerawat burung. Konsistennya di mana? Kamu hanya ngerawat, mungkin ada jemur dan mandi itu di saat kamu libur di hari Sabtu dan Minggu. Karena ini sudah berlaku selama bertahun-tahun, ya ini jadi konsisten. Konsisten dengan rawatan modelmu gitu loh ya. Ya, gitu. Nah, yang dimaksud tidak konsisten apa? Seperti mana kadang dijemur, kadang enggak. Sekarang dijemur, 3 hari dijemur. Terus besok enggak selama sebulan. Kadang dikasih jangkrik 5, kadang nggak dikasih. Kadang cuma dikasih kroto aja, kadang nggak dikasih.
kadang dikasih Hongkong, kadang dikasih, ini ngaco. Itulah yang dinamakan tidak konsisten, dan itu akan bikin burung itu sulit beradaptasi sehingga burung itu akan stres, ya, sehingga dia akan jatuhkan bulunya. Di saat dia stres, karena bukan sakit ya, ingat ya, sakit beda cerita. Kalau dia stres, maka ada hormon molting nantinya. Ya, kalau dia stres ada hormon molting yang akan menjatuhkan bulu itu, ya, merangsang bulu itu untuk jatuh. Itu Om. Ya, itu kalau memang pengen memaksa gitu ya. Tapi kalau kita bicara umumnya saja, ingat burung mau mabung itu ya, di saat dia mau ganti bulu itu yang dibutuhkan adalah istirahat. Cari tempat yang tenang, tidak banyak provokasi. Syukur-syukur tempatnya di tempatmu itu ada tempat, contohnya seperti mana kamar mandi yang tidak terpakai. Kamar mandi ini kan cenderung lembab, ya. Di saat burung itu merasakan tingginya kelembapan, itu juga dia akan cepat untuk jatuhkan bulu. Istirahat, ya. Cari tempat yang tenang. Rawatan tidak kita kasih, burungmu pasti akan jatuhkan bulu nantinya. Gitu ya. Dan ini kan sudah 18 bulan, ya mundur-mundurnya nanti di 2 bulan lagi lah ya. Dengan kamu coba pakai metode saya ini, memang di setiap burung itu ada yang mulai dikondisikan seminggu langsung ambrol, ada yang 1 bulan baru diambrol, mungkin juga 2 bulan baru diambrol. Tapi yang intinya yang penting, karena kamu sudah tahu ya burungmu sudah waktunya dia untuk ganti bulu, dan memang ada tanda-tandanya untuk dia ganti bulu. Ya sudah, dukung saja untuk maksud dia atau keinginan burung itu untuk mabung. Itu saja. Oh ya, ada lagi tuh ya, upaya-upayanya yang tadi kan saya bilang pengondisian. Ada lagi itu agar lebih cepatnya lagi, kamu bisa kasih suplemen seperti mana total ngurak. Terus terang aja nih teman-teman ya, untuk sekitar 5 bulan inilah, saya nggak tahu nih mulainya dari mana, tapi yang jelas saya hitung 5 bulan inilah ya berjalan ini, itu banyak kali orang itu order total ngurak ke saya. Ya itu tadi, mungkin seperti mana yang saya bilang tadi, banyaknya kasus di mana burung yang dia jatuhkan bulu lagi. Ada yang mendekati mabung, ada ya juga yang barusan mabung. Lantas kenapa kok dikasih total ngurak? Karena mereka sudah tahu, mereka sudah pernah mengalami itu. Setelah diberikan total ngurak, burung itu cepat proses untuk dia jatuhkan bulu dan juga menumbuhkan bulunya. Ini soal total ngurak ini bukan hanya mempercepat jatuh bulu ya, tetapi pertumbuhan akan cepat dan untuk kualitas bulu yang ditumbuhkan itu juga bagus. Tebal, kuat, mengkilat. Karena apa? Karena dia ternutrisi. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.